kalam. Istilah ilmu kalam terdiri dari dua kata, ilmu dan kalam. Kata ilmu kalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu. Adapun kata kalam berasal dari bahasa Arab yang berarti kata-kata. Pembicaraan dalam pengertian pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Maka ciri utama ilmu kalam adalah rasionalitis dan logis. Selanjutnya ada tujuan dari ilmu kalam. Tujuan menolak akidah yang sesat dengan berusaha menghindari tantangan-tantangan dengan cara memberikan penjelasan duduk perkaranya. Selanjutnya membuat suatu garis kritik yang sehat berdasarkan logika. Yang kedua, memberikan penguatan landasan keimanan melalui pendekatan filosofis dan logis, sehingga kebenaran Islam tidak saja dipahami secara dogmatis atau diterima apa adanya, tetapi bisa juga dipaparkan secara rasional. Yang ketiga, menguatkan sistem nilai ajaran Islam yang terdiri atas 3 pokok, yaitu iman sebagai landasan akidah, Islam sebagai manifestasi syariat, dan ibadah muamalah serta ihsan sebagai aktualisasi akhlak. Yang terakhir, menjawab problematika penyimpangan teologi agama lain yang dapat merusak akidah umat Islam, khususnya ketika Islam bersinggungan dengan teologi agama lain dalam masyarakat yang heterogen atau berbeda-beda. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu kalam. Adapun ruang lingkup pembahasan ilmu kalam mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, ilayah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti wujud Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu nabuat, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasulullah, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mujizat, karomah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, dan setan, roh, dan lain sebagainya. Yang terakhir, samiyat, yaitu segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sami atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam bajrah, akhirat, ajab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan lain sebagainya. Adapun menurut para ahli, yang pertama, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan ilmu kalam sebagai suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat wajib yang ada baginya, sifat-sifat jaid yang disifatkan baginya dari sifat-sifat yang tidak ada baginya, juga membahas tentang Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalnya. Dan yang kedua, Al-Farabi mendefinisikan ilmu kalam sebagai disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ibnu Khaldun mendefinisikan ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang mengandung berbagai argumentasi tentang akidah imani yang diperkuat dalil-dalil rasional. Dan yang terakhir, menurut Mustafa Abdul Razik berpendapat bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang bersandar kepada argumentasi-argumentasi rasional yang berkaitan dengan akidah imaniyah, atau sebuah kajian tentang akidah Islamiyah yang bersandar kepada nalar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.